wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu semua. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Jimmy Rizky, Bu. Biasa dipanggil Rizky aja. Saya dari mahasiswa Unsud Universitas Jenderal Sudirman, jurusan keperawatan yang sedang menjalankan program profesi 1 tahun ini, Bu. Kebetulan di sini saya menjalankan profesi sedang stase maternitas, Bu, atau stase yang ibu hamil, Bu, terkait ibu hamil. Maka dari itu saya di sini bertujuan untuk mengedukasi pada ibu hamil terkait tentang ASI eksklusif seperti itu. Sebelumnya di sini ibu-ibu udah ada yang tahu tentang ASI eksklusif? Belum tahu ya. Maka tepat sekali nih Bu, saya minyak. Ini bisa dibaca dulu, Bu. Saya baca dulu nih. Oh Ibu, boleh. Ini. Berarti langsung dari definisi ya, Bu. Kan Ibu juga belum mengenal tentang ASI eksklusif lebih jauh ya, Bu. Jadi yang terkait ASI eksklusif itu adalah di mana ASI itu tidak dicampur dengan ini, Bu. Tidak dicampur dengan susu formula, Bu, atau air, atau juga tanpa makanan zat padat, Bu. Biasanya kan kalau bayi kan ada yang dikasih pisang, ada yang dikasih air putih, ada yang dikasih apa gitu ya, Bu. Nah, untuk ASI eksklusif ini sendiri yaitu 0 sampai 6 bulan, Bu. Nah, itu kuncinya di situ, Bu. ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan ASI itu diberikan kepada bayi tanpa ada tambahan seperti pisang, air putih atau susu formula, Bu. Nah, untuk masalah gizi, Ibu tidak usah khawatir. Kenapa ini nggak usah dikasih pisang, nggak usah dikasih air, nggak usah dikasih yang lainnya makanan keseharian gitu, nggak usah khawatir. Karena ASI eksklusif ini khusus buatan tangan Tuhan untuk ibu semua nih, untuk zat gizi si bayi seperti itu. Nah, bayinya sendiri juga saat diberi ASI eksklusif itu ada komponennya sendiri, Bu, masing-masing, Bu. Dalam ASI itu juga komposisinya justru lebih baik daripada susu formula sendiri. Nah, komposisinya bisa dilihat di situ, ibu-ibu. Ada apa aja, Bu? Bisa disebutkan? Laktosa. Terus yang kedua? Ya, lemak dan protein ya, Bu. Nah, laktosa sendiri itu yaitu ini, Bu. Namanya laktosa berarti kan karbohidrat, Bu. Gula. Nah, gula ini, laktosa ini bisa karbohidratnya tuh gimana? Yang sesuai teori laktosa itu bisa perkembangan otak, Bu. Perkembangan otak si bayi nanti saat besar. Jadi nanti efek komposisi ini tuh tidak saat masa kecilnya, Bu. Mungkin nanti masa besarnya seperti itu. Mungkin kecilnya kan masih jauh gitu perjalanannya. Tapi untuk ASI eksklusif sendiri ini komposisinya justru lebih baik daripada susu formula seperti itu. Nah, yang kedua yaitu lemak. Lemak di sini itu banyak mengandung ini, Bu, seperti bisa kalsium. Terus kayak kalsium itu sendiri Ibu bisa tahu ya, Bu, kayak kalsium itu untuk pertumbuhan apa, Bu? Tulang. Iya. Nah, jadi ntar ketika si bayi memasuki masa balita, pertumbuhan tulang itu dapat tidak ada hambatan gitu, Bu. Jadi ya cepat besar, cepat tinggi, perkembangannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada oligosakarida dan juga protein. Protein ini, Bu, juga sudah banyak mengenal ya, Bu. Protein itu tentang gizi ya, Bu. Nah, gizi itu terkait perkembangan tubuh ya, Bu. Bisa berat badan seperti itu ya, Bu. Jadi ibu-ibu di sini tidak usah khawatir kenapa 0 sampai 6 bulan itu kok baru dikasih makanan penyerta gitu, ASI aja, karena ASI ini justru komposisi ini sesuai dari teori manapun itu mendukung seperti itu, Bu. 0 sampai 6 bulan kuncinya di situ ya, Bu. Nah, perbedaan komposisi dengan susu formula secara garis besar yaitu kandungan ini 4 ini, Bu. Vitamin C juga pada ASI jauh lebih banyak, Bu, daripada susu formula. Nah, lanjut ke keuntungan ASI pada bayi dan ibu. Yang pertama pada bayi terlebih dahulu, yaitu ASI adalah makanan bayi alamiah yang disediakan untuk bayi dengan komposisi nutrisi. Nah, tadi seperti yang saya katakan, komposisi nutrisi yang sesuai untuk perkembangan pada bayi yang sehat. Selanjutnya, ASI mudah dicerna oleh bayi. Nah, ketika mudah dicerna, maka konstipasi atau kayak diare itu kan juga meminimalisir ya, Bu, karena mudah dicerna seperti itu. Jadi pencernaannya itu lebih baik seperti itu. Nah, nutrisi yang dikandung dalam ASI sangat mudah diserap oleh bayi. Jadi si bayi itu dapat menyerap nutrisi dengan baik, maka perkembangan tubuhnya juga semakin bagus seperti itu, Bu. ASI kaya akan antibodi atau namanya imunoglobulin, Bu. Nah, antibodi ini membantu tubuh bayi untuk melawan infeksi. Karena kita tahu pada masa balita itu kan sering bayi itu infeksi ya, Bu. Entah itu infeksi saluran pernapasan, infeksi apa seperti itu. Maka
dari adanya pemberian ASI pada bayi ini, yaitu dipercaya akan adanya antibodi, zat antibodi seperti itu, atau zat kekebalan tubuh ya Bu. Nah selanjutnya itu keuntungan ASI bagi, tadi kan pada bagi bayi, sekarang itu keuntungan ASI bagi ini Bu, bagi ibu atau bagi yang menyusui, yaitu memberikan ASI segera setelah melahirkan. Jadi ini kan Bu saat hamil ya Bu, nanti berarti pas lagi setelah melahirkan itu saat pemberian ASI itu Bu dapat meningkatkan kontraksi rahim Bu. Jadi yang bagus itu kalau setelah melahirkan itu, atau dalam teori saya itu kala 4, di mana kala 4 adalah setelah bayinya keluar. Itu yang bagus itu kontraksi rahimnya itu keras Bu. Karena apa? Karena kalau lembek itu biasanya dicurigai adanya perdarahan seperti itu. Nah ini di sini meningkatkan kontraksi rahim, berarti kan otomatis mengurangi resiko perdarahan seperti itu Bu. Ini. Dan juga bagi ibu memberikan ASI juga membantu memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil seperti itu. Lanjut, menyusui ASI juga dapat membakar kalori. Karena apa? Karena ASI itu kan produksi ya Bu, produksi dari hormon, terus kalau keluar kan juga membakar kalori seperti itu. Nah membakar kalori itu membantu penurunan berat badan ibu setelah melahirkan seperti itu. Jadi kembali ke berat badan yang semula. Nah beberapa ahli menyatakan bahwa terjadinya kanker payudara ini Bu pada wanita menyusui sangatlah mudah. Kenapa? Karena produksi hormonnya itu bekerja Bu. Nah karena ASI itu ada hormon yang memproduksinya dan juga menstimulusnya Bu. Ketika ASI itu keluar, maka hormonnya kan bekerja. Nah saat hormon itu bekerja, maka resiko kanker payudara itu juga semakin menurun seperti itu. Nah kalau resiko kanker payudaranya menurun, otomatis ibu juga semakin sehat dan bayinya pun kuat seperti itu Bu. Nah dari pemaparan materi ini ada yang ditanyakan Bu sebelumnya terkait entah itu produksi ASI-nya, bagaimana cara mengeluarkannya, terus kok sedikit, terus apa gitu Bu? Ada keluhan Bu selama ini? Kalau dari Ibu, ini anaknya keberapa Ibu? Nah, yang pertama berarti Ibu baru ya? Enggak, udah. Oh baru satu. Ini yang kedua, sebelumnya belum ASI eksklusif belum ya Bu? ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ya Bu? Sampai 5 bulan seminggu. 5 bulan seminggu ya. Berarti udah sedikit paham terkait itu ya Bu. Nanti ntar yang kedua ini diberi ASI eksklusif lagi nggak apa-apa ya Bu. Berarti gizinya juga makin baik ya Bu. Ini dijamin ini. Biasanya kalau dari teori manapun ini ASI eksklusif itu memang bagus Bu, 0 sampai 6 bulan. Karena komposisinya itu Bu, 4 komposisi itu lebih baik daripada yang ASI formula tadi Bu. ASI formula, susu formula tadi. Oke, kalau dari ibunya ini anaknya berapa ya Bu? Yang kedua. Yang kedua, sebelumnya ASI eksklusif Bu, ASI eksklusif juga sampai 6 bulan. Oh iya, jadi ASI itu juga sebenarnya dibagi 3 Bu. Ada yang namanya ASI predominan. Predominan itu ASI ASI eksklusif, tapi itu ditambahin kayak pisang, kayak apa? Air putih. Iya, makanan sambung. Itu ASI predominan ya Bu. Yang pertama, yang kedua ini namanya ASI, ada yang namanya ASI parsial Bu. Nah, ASI parsial itu air susu ibu dicampur dengan zat makanan yang sedikit padat seperti sereal, terus ini ya, bubur, mungkin itu namanya ASI parsial. Yang ketiga itu namanya ASI eksklusif seperti ini Bu. Nah kalau ASI eksklusif ini benar-benar ASI yang kita dicampur ASI predominan dan juga ASI parsial seperti itu. Nah dari 3 itu yang bagus adalah ASI eksklusif. Nah tadi 3 itu apa Bu? ASI ASI eksklusif, lanjut predominan. Kalau predominan itu dicampur yang sedikit lembek ya Bu, entah itu bubur, entah itu apa namanya, pisang, air gitu ya Bu. Kalau yang parsial itu tadi sebagian ya Bu, berarti ditambah lagi yang zat makanan padat sedikit ya Bu, bubur, pisang seperti itu. Kan banyak yang ditambahin pisang juga ya Bu. Nah kalau nggak ada yang bertanya, saya menanyakan ke Ibu terkait untuk evaluasi ya Bu. Nah coba dari Bu siapa ya Bu? Bu Umu, bisa sebutkan keuntungan ASI bagi bayi Bu. Nanti setelah ibu melahirkan, misal ibu kan menjalankan ASI eksklusifnya Bu. Nah keuntungan untuk bayinya gimana Bu? Yang pertama tadi tubuh anak lebih kekebalan tubuh. Lagi Bu, 3 Bu, coba Bu. Aktif, perkembangannya baik ya Bu. Jauh dari penyakit karena ada zat antibodi atau imunoglobulin. Baik sekali Bu.
Nah untuk ibunya tadi kan ASI bagi bayi. Nah untuk ibu saya bu, kalau boleh tahu Bu Husnul, ASI yang eksklusif baik bagi untuk ibunya sendiri, berarti untuk Bu Husnul nanti gimana Bu? Keuntungan bagi ibu? Keuntungannya. Gimana? Keuntungan. Iya, keuntungan ASI eksklusif bagi ibu. 3 Bu, coba Bu bisa disebutkan. Ya apa sih? Tadi yang pertama, Jadi bingung saya. yang pertama kontraksinya ya Bu. Kontraksinya. Saat keluar kontraksi, di mana kontraksi itu dapat menurunkan resiko perdarahan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, Terus membantu memperkecil ukuran rahim. Yang ketiga, Membakar kalori. membakar kalori sehingga Iya. membantu penurunan berat badan. Terus juga terkait ini ya Bu, yang kanker payudara tadi ya Bu, Iya. dapat menurunkan resiko kanker payudara. Karena apa? Karena hormonnya itu bekerja untuk menstimulus keluarnya produksi ASI seperti itu Bu. Jadi, kurang lebihnya seperti itu Bu untuk teori ASI eksklusif ini Bu. Tadi sebelumnya ada 3 ya Bu. ASI itu ya Bu, jenis ASI ya. Tadi ASI predominal, ASI eksklusif, dan juga ASI parsial. Nah ini yang dibahas adalah ASI eksklusif. Karena apa? Karena ASI eksklusif itu adalah ASI yang terbaik, dimana 0 sampai 6 bulan seperti itu. Jadi Bu, kurang lebihnya mohon maaf ini Bu. Maaf atas kesalahan yang ada Bu, atau kekurangan penulisan atau apa, kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga tidak bisa bahasa Jawa ini Bu, saya Indonesia aja Bu. Jadi semoga nyambung dan semoga ilmunya bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.